Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya kita masuk materinya. Oke, gerak lurus beraturan atau disingkat dengan nama GLB. Pastinya kalian udah pelajarin juga kan dari SMP ya. GLB itu kan tadi sesuai namanya gerak lurus beraturan. Artinya akan selalu menghasilkan kecepatan atau kelajuan yang nilainya tetap atau tidak akan berubah gitu. Nah, dari segi besarannya GLB ini kita bagi dua. Ada yang masuk ke dalam besaran skalar, ada yang masuk ke dalam besaran vektor. Oke, sesuai urutannya, skalar itu tentunya kalian udah tahu, skalar itu adalah besaran yang cuman punya nilai. Kalau vektor, vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan arah. Oke, contohnya apa? Yang masuk ke dalam besaran nilai atau skalarnya, yang pertama itu ada yang disebut dengan jarak. Apa sih jarak itu? Jarak itu adalah total panjang lintasan. Oke. Sementara vektornya, temannya jarak atau lawannya jarak itu ada yang disebut dengan istilah perpindahan. Apa sih perpindahan? Perpindahan itu nama lain dari perubahan posisi. Artinya kalau perubahan posisi, dia hanya melihat posisi awal menuju akhir. Oke, jelas ya? Mana jarak, mana perpindahan. Nah, sebenarnya untuk simbolnya, jarak dan perpindahan punya simbol yang sama. Sama-sama S. Ya, kalau misalnya di jarak itu hanya S aja, kalau di perpindahan, karena dia besaran vektor, maka S-nya dikasih notasi vektor gitu, atau dikasih tanda panah. Oke, lanjut ya. Jarak dan perpindahan masing-masing akan menghasilkan dimensi selanjutnya gitu, atau besaran turunannya. Jarak akan menghasilkan yang namanya kelajuan, sementara perpindahan akan menghasilkan yang namanya kecepatan. Jadi tergantung nanti kalau misalnya kalian ketemu soal gini, kalau ditanya kelajuan berarti kamu harus pakai jarak gitu. Kalau kalian mau nyari kecepatan berarti harus nyari perpindahan dulu. Oke, untuk kelajuan rumusnya sama dengan perpindahan, V sama dengan S per T. Kecepatan juga sama, V sama dengan S per T. Tapi ingat pemakaiannya, kelajuan menggunakan menggunakan jarak, kecepatan menggunakan perpindahan. Sama-sama besaran vektor, jadi dia harus dikasih notasi vektor. Oke, nah misalnya gini, kakak punya 3 buah posisi yang berbeda. Ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Misalnya gini, ada orang namanya Edi misalnya. Nah, si Edi ini, dia jalan nih dari A menuju C. Tapi sebelum ke C itu, dia mampir dulu ke B. Misalnya, kalau kakak anggap masing-masing jarak dari A ke C atau dari C ke B itu masing-masing 5 meter. Oke, kan si Edi jalan tuh dari A menuju C, tapi lewatin B. Anggaplah misalnya membutuhkan waktu 10 detik gitu, biar gampang ya. Oke, balik lagi, Edi jalan menuju C, tapi lewatin B. Gimana kalau misalnya yang ditanyain jarak? Kalau ditanya jarak, berarti jumlahin aja yang dia lintasin gitu, atau yang dia lewatin. Nah, karena misalnya si Edi itu ke C lewatin B, berarti AB tambah BC. Kalau kita masukin angkanya, AB berapa? 5 tambah 5, 10 tambah BC-nya 5. Jadi total 15 meter. Itu jarak yang ditempuh sama si Edi. Sementara kalau misalnya ditanya perpindahan, kalau perpindahan kan pengertiannya perubahan posisi, berarti dia cuma ngelihat awal sampai akhir. Dari awalnya ke A, akhirnya di C. Berarti langsung aja, tembak aja perpindahan itu AC atau 5 meter. Ya. Nah, terus dari jarak sama perpindahan kan masing-masing ada besaran turunannya ya. Jarak akan menghasilkan
kelajuan, sementara perpindahan akan menghasilkan kecepatan. Oke, dari sini kalau misalnya nyari kelajuan, ya berarti pakai jarak ngitungnya. Tinggal masukin rumusnya jarak bagi waktu atau S per T. Jaraknya 15 bagi waktunya 10 sama dengan 1,5 meter per second. Sementara untuk kecepatan ya pakai 5 aja. 5 per 10 sama dengan 0,5 meter per second. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kasus yang kedua adalah menggunakan arah mata angin gitu. Dibiasain ya, kalau misalnya arah mata angin itu seminimal-minimalnya itu ada 4. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Oke. Misalnya gini contohnya. Ada orang namanya Wahyu. Si Wahyu ini dia berjalan nih ke utara nih. Dia berjalan ke utara sejauh 10 meter. Nah, terus si Wahyu belok ke arah timur sejauh 12 meter ya. Gambarnya pakai logika juga gitu. 10 sama 12 ya usahain lebih panjang 12 meter gitu. Nah, apabila si Wahyu ini belok ke selatan gitu. Sejauh anggap aja 15 meter. Ya, berarti dia ke utara 10 meter, terus ke timur sejauh 12 meter dan ke selatan sejauh 15 meter. Apabila dia butuh waktunya kita anggap 10 detik aja, biar gampang ya. Oke, ditanya berapa kelajuan dan kecepatannya. Oke, ini kan nggak bisa ya kita langsung ngerjain gitu aja gitu. Ingat, kelajuan sama kecepatan itu dua besaran yang beda. Kalau mau nyari kelajuan, kita harus cari jaraknya. Kalau mau nyari kecepatan, kita harus cari perpindahannya. Oke, berarti step pertama kita anggap cari kelajuan dulu aja ya. Berarti kita harus cari jaraknya dulu. Jarak yang ditempuh si Wahyu itu berapa? Ya tinggal jumlahin aja. 10 tambah 12 ditambah 15. Jadi total berapa nih? 25 tambah 12. 37 meter. Oke. Itu jarak yang ditempuh sama si Wahyu. Ingat, waktunya 10 detik, jadi kita masukin waktu 10 detik. Jadi untuk kelajuan, kita dapat V sama dengan S per T atau 37 dibagi 10. Jadi 3,7 meter per second. Sementara kalau misalnya kita mau cari kecepatan, berarti kita harus tentuin dulu apanya nih? Tentuin perpindahannya atau perubahan posisi. Untuk nyari perubahan posisi, ya tinggal kita tarik garis lurus aja dari awal menuju akhir. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Tarik aja garis lurus. Maaf ya, kecoret gitu. Nah, ini kan lintasannya aneh ya, kayak gini gitu. Ya udah, kita bikin jadi segitiga aja supaya gampang. Nih kasih garis potong di sini. Kalau misalnya ini 10 meter, ini 15 meter, berarti sisa berapa? 5. Ini tetap 12 gitu. Jadi untuk nyari ininya ya tinggal pakai Pitagoras ya. Kalau misalnya kalian pakai triple Pitagoras, itu 5 12 pasangannya dapat 13 meter. Oke. Jadi untuk nyari kecepatannya, kita dapat perpindahan atau S-nya sama dengan 13 meter dan waktunya tetap 10 detik. Jadi kecepatannya adalah S bagi T juga ya. Jadi 13 dibagi 10 sama dengan 1,3 meter per second. Oke. Bisa?